everyone, Honesty, P1 Humility. Hari ini kita akan kembali mempelajari pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi teman-teman dapat menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya, agar teman-teman dapat memahaminya. Oke P1, selamat menyaksikan video hari ini. Nah, friends, mari kita lihat pada subtema yang terakhir, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hari ini kita akan kembali membahas 4 materi pada subtema 4, friends. Mari kita simak. Yang pertama, kita akan belajar menanggapi ungkapan pemberitahuan. Nah, friends, agar informasi dapat dipahami dengan baik, pemberitahuan harus jelas dan tidak berbelit-belit. Artinya, kita harus menyampaikannya agar mudah dipahami ya oleh orang lain. Contoh, mari kita simak percakapan berikut ini. Dedi, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Jawab Dedi. Nah, friends, kalau kita lihat di sini ya, terdapat informasi yang diucapkan oleh Nina. Kata Nina, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Nah, lalu tanggapan ya yang diucapkan oleh Dedi, wah, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan bekerja bakti. Nah, jadi ketika ada kalimat pemberitahuan, friends, kita harus menanggapinya dengan kalimat yang sopan juga ya. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Di sini Miss Julie sudah ada percakapan antara ayah dan Nina. Mari kita simak ya. Kata ayah, besok akan ada kegiatan menanam pohon, Nina. Lalu Nina menjawab, wah, bolehkah aku ikut membantu ayah? Tentu saja boleh, Nina. Nina besok bisa belajar cara menanam pohon, kata ayah. Wah, pasti menyenangkan sekali. Lalu ayah menjawab kembali, selain menyenangkan, menanam pohon juga membuat lingkungan sejuk dan asri. Nah, sekarang ayah mau membeli bibit pohon. Lalu Nina menjawab, friends, aku ikut ya, aku senang melihat berbagai tumbuhan. Lalu ayah menjawab, kalau begitu, ayo berangkat sekarang, nak. Nah, friends, dari percakapan ini, kita bisa mengetahui ya, bahwa ada kalimat pemberitahuan yang diucapkan oleh ayah. Apa saja ya? Mari kita lihat. Yang pertama yang diucapkan oleh ayah, besok akan ada kegiatan menanam pohon, Nina. Nah, ini adalah kalimat pemberitahuan ya. Ayah memberitahu bahwa besok akan ada kegiatan menanam pohon. Lalu yang lainnya kita lihat, ada pula kalimat pemberitahuan yang kedua. Yang ketiga juga ada ya, yang sudah Miss Julie warnai dengan warna merah. Ini adalah kalimat pemberitahuan, karena ada informasi yang diberikan. Dan ciri-cirinya juga diakhiri dengan tanda titik. Nah, setelah ayah mengucapkan kalimat pemberitahuan, lalu Nina juga mengucapkan kalimat tanggapannya ya. Kita lihat kalimat tanggapannya Nina. Contohnya, wah, pasti menyenangkan sekali. Ini adalah contoh kalimat tanggapan ya, ketika diberikan kalimat pemberitahuan. Nah, friends, jadi bagaimana? Apakah teman-teman sudah bisa membedakan antara kalimat pemberitahuan dan cara menanggapinya? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan bersama saat belajar online ya, friends. Nah, ketika kita menuliskan ungkapan pemberitahuan, ada beberapa hal, friends, yang harus kita perhatikan. Yaitu, ungkapan pemberitahuan berisi sebuah informasi atau pemberitahuan. Lalu diakhiri dengan tanda titik.
ya. Selain itu, ungkapan pemberitahuan juga harus ditulis dengan singkat agar kita mudah ya memahaminya. Dan bahasa yang digunakan harus jelas dan sederhana. Sedangkan ketika kita menuliskan ungkapan tanggapannya, kita harus menulis pendapat kita atau persetujuan ataupun pertanyaan ya untuk menanggapinya. Dan tanggapan sebaiknya disampaikan dengan santun. Nah, nanti kita coba kerjakan bersama-sama ya, friends. Contoh soal yang ada di buku tematik 1F. Seperti gambar Miss Julie ini. Nanti kita coba pasangkan antara kalimat pemberitahuan dengan kalimat tanggapan yang sesuai. Oke, friends. Mari kita lihat berikutnya. Kita akan kembali belajar tentang aturan menjaga kebersihan lingkungan. Kalau kemarin kita sudah mengetahui ya cara-cara menjaga kebersihan lingkungan, sekarang ada pula, friends, aturan ya, aturan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja ya aturannya? Nah, mari kita lihat. Di sini Miss Julie sudah ada gambar seperti pada buku tematik. Nanti kita coba pasangkan ya antara garisnya ya. Kita coba cari jalannya, friends ya, dengan contoh aturan yang tepat. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat gambar ruangan kelas ya. Contoh aturan yang sesuai ketika kita berada di ruang kelas yaitu jangan meninggalkan sampah di meja. Ya, ini adalah salah satu contoh aturan. Ya, oke friends, nanti kita coba pasangkan lagi gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Oke, mari kita lihat berikutnya. Kita akan kembali mempelajari tentang menghitung banyak benda sampai 99. Mari kita lihat. Seperti yang sudah kita pelajari, ketika kita menghitung banyak benda ya friends, kita lihat puluhannya dulu. Oh, puluhannya ada 6. Satuannya ada, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, banyak buku seluruhnya ada 65 ya. Jadi dilihat terlebih dahulu puluhannya ada berapa, lalu satuannya. Oke friends, mulai ingat kembali caranya. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Di sini Miss Julie juga sudah ada gambar kelereng ya. Kita lihat puluhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jumlah kelereng ya yang ada pada gambar ini adalah 85 ya. Lambangnya ditulis dengan angka dan nama bilangannya ditulis dengan huruf. Ada 85. Jadi ketika kita menghitung banyak benda, lebih mudah ya ketika kita mengelompokkan antara puluhan dengan puluhan dan satuan dengan satuan. Nah, sekarang Miss Julie sudah punya challenge untuk teman-teman ya. Ada bibit tanaman. Coba nanti kita hitung bersama. Ada berapa ya jumlah bibit seluruhnya? Dan yang terakhir, Miss Julie juga ada challenge untuk teman-teman. Pasangkan gambar dengan lambang bilangan dan nama bilangan yang tepat. Contoh dari Miss Julie, kita lihat yang pensil. Ada berapa puluhannya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Puluhannya ada 5. Satuannya mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti jumlahnya ada 57. Tarik garis. Nah, setelah ketemu lambang bilangannya, coba kita lihat nama bilangannya. Nah, nama bilangannya ada di sini ya, friends.
Nah, jadi seperti ini, oke? Nanti kita coba kerjakan bersama yang terdapat pada buku tematik 1F. Terakhir, mari kita lihat. Kalau kemarin kita sudah melihat contoh prakarya dari bulu ayam ya, yaitu pembatas buku. Nah, ini juga ada friends, contoh prakarya dari bahan alam lainnya, yaitu membuat topeng sederhana ya. Kita lihat caranya. Yang pertama membuat pola dan mengguntingnya. Lalu yang kedua ditambahkan glitter ya, atau boleh diwarnai. Yang ketiga, tempelkan bulu ayam ya pada bagian ujung topeng. Dan yang terakhir, topeng dapat kita gunakan. Teman-teman juga bisa menambahkan dengan kayu ya, atau sumpit agar mudah memakainya. Nah, friends, jadi ini juga adalah contoh prakarya dari bahan alam ya. Ternyata banyak sekali loh, friends, prakarya yang bisa kita gunakan dari bahan-bahan di sekitar kita. Bagaimana, friends? Menarik sekali ya pembelajaran hari ini. Wah, anak-anak Miss Julie hebat. Sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir ya. Good job, Iwan. Jadi, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kamu dapat menanyakannya saat kita belajar bersama ya. Oke, Iwan? Bye-bye.